Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Hari tanggal 15 ya, Ibu Megawati itu bersama para petinggi 15 Februari maksud saya, bersama para petinggi eh, tim pemenangan nasional ya. Kalau Ganjar itu TPN Ganjar Mahfud itu berkumpul di Gedung HIN ini tempat ya markas mereka begitu. Dan bersama dengan itu juga Hasto itu membuat press release Bung Rocky. Kalau press release ini betul-betul jadi pesan yang ingin disampaikan kepada publik itu ya bahwa PDIP itu siap menjadi partai oposisi karena kata dia berjuang di luar mereka punya pengalaman di luar pemerintahan itu juga tidak kalah patriotiknya dengan di dalam. Justru menurut dia ketika di dua periode pemerintahnya Jokowi itu ada penumpukan kekuatan politik di situ itu banyak manipulasinya. Ini kayak anu ya Bung Rocky kayak pengakuan dosa begitu ya kelihatannya Bung Rocky ya. Ya ini pengakuan dosa yang separuh hati sebetulnya. Ya, Kalau aha. dia mengaku pengakuan dosa yang tuntas, dia mesti hukum dulu Jokowi kan. Karena Mhm. yang berdosa di sini adalah Jokowi yang adalah kader dia. Kan dari awal kita minta paling nggak ada teguran pada Jokowi, tarik kartu anggotanya. Tapi masih bermimpi nanti Jokowi juga balik ke kandang PDIP kan. Mhm. Dan mungkin kalkulasi terakhir nanti juga PDIP dapat jatah menteri yang Mhm. signifikan di kabinetnya Pak Prabowo. Tapi kan kita nggak mungkin bayangkan itu sebagai belas kasihan dari Jokowi kan. Kan Gerindra sendiri mungkin nggak cukup kursinya tuh. Karena mesti Mhm. bagi di kalangan koalisi dia. Apalagi Mhm. mesti nyogok PDIP. Ya itu susah sebetulnya kan. Mhm. Mhm. Akan diprotes oleh koalisi. Kok Pak Prabowo justru mau merangkul PDIP itu. Dan itu nggak mungkin terjadi. Dan saya kira karena kalkulasi itu akhirnya PDIP secara pragmatis bukan secara etis lah memilih untuk jadi oposisi karena dia tahu dia nggak akan dapat kursi kan itu Mhm. masalahnya sebetulnya Mhm. kan jadi Ya. tetap dari awal kita anggap bahwa ya Hasto mau mengucapkan jadi oposisi tapi pertanyaan kita oposisi sejauh mana oposisimu itu yang kita Mhm. tuntut kan kalau oposisi itu akhirnya jadi semacam tukar tambah supaya sprindik yang masih ada di kantong Jokowi sampai Oktober nggak dikeluarin itu artinya minta berdamai sebetulnya kan dasarnya itu kan Mhm. kan keok sebetulnya PDIP kita mau sebut keok aja karena dari awal nggak mau berkokok kan itu dasarnya kan ini Mhm. tetap bahkan sampai apa namanya nih debat terakhir Ganjar masih memakai mulut Jokowi untuk menghantam Prabowo soal HAM yang saya kritik waktu itu kan menurut Mhm. Pak Jokowi Prabowo nggak boleh dipilih karena bla 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 itu artinya sinyal untuk minta Jokowi kasihlah semacam kesempatan untuk membackup kembali Ganjar kan jadi Mhm. munafik ini yang kita nggak mau tuh udah pemilu udah terjadi kalau PDIP mau beroposisi mulai dari sekarang tuh katakan kami menolak hasil pemilu selesai problemnya itu bahwa ada masalah hukum di belakangnya tapi itu orang dia kalau begitu PDIP pakai nilai yang final. Dari awal kami tahu ini curang, maka walaupun kami harus ikut serta, tapi kami pastikan bahwa hasilnya tidak akan kami tanda tangani. Kira-kira begitu kan. Walaupun Ya. secara faktual itu nggak pengaruh apa-apa, tetapi secara moral orang akan lihat, oke PDIP menolak habis-habisan. Bukan dengan mengatakan, oke kami akan jadi oposisi. Ya dengan sendirinya Anda beroposisi karena Anda nggak dapat kursi nanti kan. Jadi Mhm. tetap kita mau tuntut pada PDIP satu posisi moral yang absolut. Itu kira-kira tuh. Lain dengan kalau kita bilang kita masyarakat sipil beroposisi itu nggak ada efek apa-apa karena kita Ya, ya. nggak punya forum di parlemen. Tapi PDIP mesti bilang dari sekarang kami akan memproses Presiden Jokowi, kami akan maksudkan Presiden Jokowi. Itu baru beroposisi itu. Mhm. Walaupun susah ditempuh, tetapi udah diucapkan kami akan maksudkan Jokowi. Coba kita tunggu apakah Hasto mau berani ngomong gitu. Itu mental itu yang kita tunggu dari PDIP itu. Ya, saya kira benar seperti itu ya, Bung Rocky, karena bagaimanapun juga ini kalau sekarang dia teriak-teriak semacam itu terlambat. Pada posisi sebelumnya itu ketika ada waktu Pak Jokowi ingin minta bertemu dengan Ibu Megawati, kan posisinya sebenarnya Pak Jokowi itu khawatir sekali kalau sampai para menteri-menterinya, menteri PDIP ditarik, bahkan kemudian Sri Mulyani dan mundur, malah ditahankan sama Ibu Megawati. Tapi artinya terjadi seperti sekian. Dan kalau seperti sekarang, kalau nantinya katakanlah Pak Prabowo akan menarik PDIP ke eh, kabinet. Saya kira juga jatahnya ya sama dengan seperti Pak Prabowo masuk ke kabinetnya Pak Jokowi kan paling banyak dua gitu kan. Itu ya dua udah untung lah tuh. Satu Hmm. juga sebetulnya. Kan mestinya dari awal, mestinya begini, Hasto katakan kami akan beroposisi. Sekaligus mulai hari ini kami tarik menteri-menteri kami, walaupun udah nggak udah lemdak semua kan sampai Oktober. Kan itu lebih lebih ada faktanya tuh.
Jadi mengucapkan sesuatu tanpa ada material base-nya itu percuma tuh. Minimal Hasto bilang ini statement partai untuk beroposisi supaya jelas posisi kita, kami tarik menteri-menteri kita walaupun Pak Jokowi masih berkuasa sampai Oktober nanti, kan itu dalilnya kan. Hmm. Atau naikin lagi itu, bukan sedang kami tarik, kami juga akan memaksulkan Pak Jokowi karena pelanggaran konstitusi. Jadi poin itu mesti jelas. Kalau cuma bilang beroposisi mah itu diketahui Jokowi. Jokowi bilang, lu mau beroposisi sampai sekuat apa sih? Di kantong gue itu 3-4 ketua DPP itu ada sprindiknya tuh. Jadi sebetulnya itu ancaman yang tidak efektif. Ya, kita jadi teringat dong ya perbincangan antara Pak Jokowi dengan eh, Andi Ya, Wijayanto yang menyatakan kalian nggak akan menang lawan saya gitu. Wah, tambah jadi lagi kalau sekarang kemudian tiba-tiba Pak Jokowi bertemu dengan Ibu Megawati, saya kira dalam posisinya mungkin Pak Jokowi tidak lagi begging lagi gitu, tidak lagi minta perantara gitu. itu poin-poin yang selalu kita, kenapa PDIP itu udah dikhianati, udah dibejeti, itu tetap aja mau kirim sinyal bantuan dari istana, kan konyol kan. Jadi sebetulnya Hasto nggak pernah ngerti bahwa Jokowi itu hanya mau menguasai sendiri, dan kalau bisa PDIP mau diambil alih itu, dan itu yang memungkinkan Jokowi merasa karena nggak bisa maka dia pergi pada Prabowo kan final. Politik Jokowi kan final, dia mesti selamatkan diri dia dengan melanggar segala sistem etik, termasuk etik di partainya sendiri. Bagaimana Jokowi ada kader PDIP tapi mau menenggelamkan PDIP? Itu aja udah mesti dapat hukuman dari PDIP. Tetapi nggak berani PDIP lakukan. Kenapa? Karena Jokowi tahu bahwa dosa PDIP nggak kurang-kurang beratnya dibandingkan dosa dinasti Jokowi kan. Iya, 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 iya. Atau itu dosa bersama sebetulnya. Ya, tapi mari kita lupakan karena itu merupakan suatu pengakuan dosa gitu ya. Lebih lumayan daripada Pak Jokowi lah dia lebih maju dan kita tuntut, kita dorong gitu kalau betul memang mereka mau jadi oposisi dan saya kira juga konsekuensinya bersama partai-partai lain yang terutama pendukungnya. Amin ya kalau kalau nantinya diputuskan mereka memang kalah begitu. Karena lepas dari soal kepentingan mereka seperti apa, oposisi itu sangat penting di parlemen karena selama ini kan Bung Rocky selama dua periodenya Pak Jokowi ini kan betul-betul lumpuh oposisi di parlemen dan terpaksa ya kita-kita yang berada di luar parlemen yang mengambil peran itu. Paling bagus Hasto ngomong itu setelah courtesy call dengan Anies dan Caimin kan. Ya. Supaya terlihat keketatan itu kan. Hmm, Kan kimia ini mesti sama tuh. Bayangkan misalnya kalau ya Nasdem tergoda untuk hmm, tidak mau beroposisi. Lalu PKB juga begitu karena kita bisa baca gerak-gerik PKB. Ya Anies nggak ada soal lah karena dia memang nggak ada partai itu. Tetapi kan ini soalnya PDIP mau beroposisi. Partnernya siapa? Kan itu yang diminta kan. hmm. Demokrat nggak mungkin. Jadi siapa lagi, PKS yang mungkin juga sedikit-sedikit. Tapi kan yang harus mengucapkan itu adalah mereka yang dikalahkan oleh kecurangan ini. Kan mestinya Hasto bersama-sama PKB dan Nasdem datang ke konferensi pers mengatakan kami sudah bertemu dan tiba pada kesimpulan kami akan beroposisi. Itu baru efektif. Kalau ini semacam ya mungkin kalau saya bayangin pasti Hasto cari koneksi dengan Anies dan mungkin gak dapat sinyal yang kuat dari Anies untuk beroposisi kan ke Caimin. Caimin juga mungkin merasa waduh itu terlalu berat beroposisi itu karena banyak kepentingan yang pada akhirnya muncul lagi setelah pemilu gagal kan. Jadi tetap Hasto akhirnya memilih jalan sendiri itu, dan jalan sendiri itu tidak menunjukkan semacam kenekatan untuk beroposisi itu karena hanya diucapkan ya kami udah biasa beroposisi. Nah faktanya dia beroposisi terhadap siapa itu soalnya kan. Dan supaya jelas tadi kita minta supaya sebutkan dengan jelas kita mau dimaksulkan apa enggak Jokowi itu. Kalau nggak dimaksulkan itu artinya dia takut pada Jokowi, maka itu oposisi setengah hati Iya, atau iya, oposisi iya. indoor. Susah ya rupanya di Indonesia ini kita membangun tradisi semacam itu ya, Bung Rocky. Apakah ya apa karena politik kita sendiri juga memang tidak dituntun oleh value tapi lebih yang sebenarnya itu dasarnya pada ideologi. Jadi lebih pada pragmatisme betul-betul kita tahu bahwa untuk membangun partai politik itu untuk mendapatkan kekuasaan, tapi bagaimana cara kekuasaan yang seperti apa yang mau mereka capai dan bagaimana cara mencapainya kan? Ya itu poin-poin bagus itu. Jadi dia beroposisi bukan karena value, tapi karena kalah.
Jadi kalau kalah ya pasti beroposisi itu. Ya. Tetapi kalau kita tanya kenapa Anda harus beroposisi itu, mestinya dia jawab secara ideologis bahwa pemerintahan ke depan itu masih akan bersifat pemerintahan Jokowi. Lalu dia orang persoalin, loh bukannya Anda menyetujui dulu kenapa baru sekarang beroposisi? Kalau Anda tahu bahwa jalan Jokowisme itu berbeda dengan Soekarnoisme, kenapa Anda ada di dalam selama 14 tahun? Jadi kehilangan kecerdasan atau kehilangan posisi etis. Kan orang beroposisi karena berbeda ideologi, itu dasarnya Ya. itu bukan karena sekedar hal-hal lain kan, secara pragmatis. Jadi sekali lagi kita mesti katakan bahwa PDIP ini nggak ngerti beroposisi demi apa itu, demi taktis atau demi ideologis. Demikian juga nanti kalau Nasdem beroposisi kita mesti tanya tuh atau pada Caimin apalagi itu. Jadi sekali lagi value itu nggak dipakai sebagai pembatas untuk membedakan diri dari Jokowi kemarin maupun Jokowi hari ini yang kita sebut Jokowi yang memerintah melalui Gibran dan yang disandingkan dengan Pak Prabowo kan. Jadi tema oposisi itu hanya sekedar karena kecewa, bukan nggak ada oposisi yang dasarnya hanya kecewa tuh. Dari awal Partai Demokrat di Amerika dan Republik udah beroposisi karena beda ideologi itu. Ya, ya. Partai buruh dan Partai Konservatif di Inggris beroposisi karena beda ideologi. Itu dasarnya tuh. Ya, ya. Jadi kita mau tagih sebetulnya pengetahuan PDIP melalui Hasto yang mereka maksud dengan oposisi itu. Ya, ini pertanyaan saya, Bung Rocky ya. Apakah ini terjadi karena di Indonesia itu jenis kelamin dari partai politik itu tidak jelas semua? Karena yang nasionalis menyatakan mesti nambahinnya dengan nasionalis religius. Kemudian yang agama juga mesti agama yang juga nasionalis. Apa itu salah satu penyebab kalau Anda tadi menyebut apa Demokrat dan kemudian Republik itu jelas sekali bedanya begitu. Sederhananya saja katanya kalau di rumah itu masih ada mainan anak-anak, ada boneka, itu pasti Partai Republik. Kalau kalau Demokrat pasti nggak ada seperti itu kan sederhananya begitu. Iya kita nggak tahu sederhana itu kita baca bagaimana karena di kita itu pembelahan itu semacam sopan santun pura-pura Nah, gitu kan itu dia. dan kita nggak tahu ini yang oposisi yang mana itu di Amerika memang dengan mudah secara antropologi langsung dibaca lewat drone. Kalau ada banyak anak-anak itu berarti Republik karena Yes. Republik Nah, kebanyakan tinggal di rumah-rumah dan kalau Demokrat itu biasa tinggal di apartemen tuh maka anak-anak nggak terlihat. Jadi itu cara hidup udah terlihat. Di kita bahkan cara cara mengakses APBN sama semua tuh kan nggak ya. ada bedanya tuh Hmm. jadi poin kita selalu kalau kita mau beroposisi betul-betul batas airnya jelas itu dan itu yang belum terlihat jadi balik lagi pada ancaman PDIP tadi itu PDIP. nggak ada gunanya ancaman itu kan Ya. nanti orang akan persoalkan loh Anda kan mengasuh Prabowo dan Jokowi sepanjang 9 tahun ini kenapa sekarang Anda berubah ideologi jadi sebetulnya yang paling mungkin adalah kalau dia beroposisi terhadap Jokowi dengan membatalkan Jokowi karena melanggar kesepakatan etis di partainya sendiri kan dan lebih lebih tinggi lagi adalah dimaksulkan aja karena memang melanggar konstitusi baru orang terlihat oh dia beroposisi karena Jokowi melanggar konstitusi itu bukan dia beroposisi karena melanggar Jokowisme lu PDIP dan Jokowisme sama kok jadi itu Hmm. poinnya tuh. Ya, 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 ya. Saya kira ini apa ya? Saya tidak tahu apakah ini merupakan semacam seperti kita sebut tadi sebagai pengakuan dosa dan kesiapan betul-betul kesiapan PDIP untuk menjadi oposisi atau sekedar ini semacam sinyal atau semacam call gitu kepada kubu Prabowo dan Jokowi gitu. Ya, itu kalau saya nangkap ya PDIP marah tapi takut berkelahi. Orang kalau marah ya berkelahi aja mestinya kan. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky ya. Iya, Tetap 0%. ya, Thank salam you. banteng kamu. Ya. Yes.